Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Wah, semua pasti dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya untuk mengikuti ibadah online. Adik-adik, kalau minggu lalu kita sudah mendengar cerita dari KL, yaitu tentang Ehud yang cerdik. Nah, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan tentang Gideon yang disertai Tuhan. Siapa yang mau dengar? Semua pasti sudah penasaran kan? Oke, sebelum kita mulai, kita mau berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi, terima kasih Tuhan atas segala berkat Tuhan sepanjang malam tadi Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan melakukan ibadah walaupun secara online, tapi kami tetap bersyukur kalau kami masih boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, biarkan apa yang kami dengar boleh menjadi berkat dan boleh berbuah untuk kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, pimpin dan lindungi kami dimanapun kami berada. Tuhan jagai terus kami dan berkati ibadah kami mulai dari awal hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yes. Nah, hari ini kakak mau cerita tentang Gideon yang disertai Tuhan. Nah, diambil dari kitab Hakim-Hakim 6 ayat 1-40. Untuk lebih jelasnya kita simak dulu yuk video animasinya berikut ini. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu, orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, Tuanku, tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Masuklah Gideon ke dalam, lalu mengolah seekor anak kambing dan roti yang tidak beragi, dibawanya itu kepadanya, lalu disuguhkannya. Maka timbullah api dari batu itu dan memakan habis daging dan roti itu. Maka aku membentangkan guntingan bulu domba di tempat pengirikan. Apabila hanya di atas guntingan bulu itu ada embun, tetapi seluruh tanah di situ tinggal kering. Dan demikianlah terjadi, dan diperasnya air embun dari guntingan bulu itu, secawan penuh air. Sekiranya yang kering hanya guntingan bulu itu, dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Dan demikianlah diperbuat Allah pada malam itu. Itulah Gideon, dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang. Lalu pulanglah 20.000 orang dari rakyat itu, dan tinggallah 10.000 orang. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat. Suruhlah mereka turun minum air. Maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana.
Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, Dengan ke-300 orang yang menghirup itu, akan kuselamatkan kamu. sedang ke-300 orang itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup serta berseru, "Pedang demi Tuhan dan demi Gideon!" Sementara itu, tinggallah mereka berdiri, masing-masing di tempatnya, sekeliling perkemahan itu. Tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu. Mereka mengejar orang Midian itu. Banyaknya yang tewas, ada 120.000 orang yang bersenjatakan pedang. Demikianlah orang Midian tunduk kepada orang Israel. Maka amanlah negeri itu 40 tahun lamanya pada zaman Gideon. Nah adik-adik, sudah simak videonya? Bagus dan menarik bukan? Sekarang saatnya kita buka Alkitab kita di kitab Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-16. Nanti adik-adik bisa baca dari ayat 1 sampai ke 40. Sekarang kita baca yang ke-16-nya ya. Di situ judulnya Gideon diangkat menjadi hakim. Sudah ketemu? Kita baca bersama-sama. Hakim-Hakim 6 ayat 16. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis." Nah, di sini diceritakan bahwa Tuhanlah yang akan menyertai Gideon. Pada waktu itu, bangsa Israel sedang dikuasai oleh bangsa yang bernama bangsa Midian. Nah, bangsa Midian ini sudah menguasai bangsa Israel selama 7 tahun lamanya adik-adik. Pada saat itu, bangsa Israel keadaannya sangat memprihatinkan, sangat tidak enak, dan sangat tidak nyaman. Di ayat kedua dikatakan, "Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan-pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu." Nah, saking takutnya bangsa Israel pergi lari bersembunyi ke gunung-gunung, ke gua-gua, dan ke kubu-kubu. Nah, setelah itu bangsa Israel gak berdaya lagi nih adik-adik. Akhirnya bangsa Israel meminta pertolongan Tuhan. Mereka berseru kepada Tuhan. Di sini Tuhan mengingatkan kembali kepada bangsa Israel kalau sebenarnya selama ini Tuhan selalu menyertai bangsa Israel. Tuhan selalu menolong bangsa Israel. Tetapi bangsa Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Nah, tapi adik-adik, karena Tuhan adalah Tuhan yang penuh dengan kasih sayang, Tuhan yang penuh dengan belas kasih, Tuhan akhirnya mengabulkan permohonan bangsa Israel untuk melawan bangsa Midian. Dengan cara apa? Ya, Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk menemui seorang pemuda yang gagah berani. Siapa namanya? Gideon. Ya, pada saat Gideon ditemui oleh malaikat Tuhan, Gideon merasa berkecil hati. Gideon merasa tidak mampu. Gideon merasa tidak percaya diri. Nah, di ayat 16 ini dikatakan, "Aku akan menyertai engkau." Akhirnya Gideon disertai oleh Tuhan sampai akhirnya. Nah, adik-adik, di sini siapa yang pernah merasakan kesulitan atau kesusahan? Semua pasti pernah ya. Nah, saat kita merasakan kesulitan dan kesusahan, apa yang kita lakukan? Biasanya marah-marah
marah atau menyalahkan orang lain, atau kita berseru kepada Tuhan. Cara yang terbaik adalah kita datang berseru kepada Tuhan. Nah, adik-adik, semua yang terjadi dalam kehidupan kita adalah rencana dan kehendak Tuhan. Tuhan jugalah yang mampu membuat keadaan sesuai dengan kehendaknya. Dari masa sukar ke masa bahagia, atau sebaliknya, dari masa bahagia ke masa sukar. Dan ketika kita berseru kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, menyatakan ketidakmampuan kita, menyatakan kelemahan kita, disitulah Tuhan tahu bahwa kita membutuhkan Tuhan. Bagaimana cara Tuhan bekerja, adik-adik? Cara Tuhan bekerja sangat luar biasa. Mungkin Tuhan memakai orang lain untuk menolong kita, atau Tuhan pakai kita juga untuk menyelesaikan masalah kita. Adik-adik, dimanapun kita berada, kita pasti menemukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Tetapi sekali lagi, Tuhan yang penuh kasih mau menolong dan menyertai kita, seperti Tuhan menolong bangsa Israel. Walaupun bangsa Israel sudah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tetapi Tuhan mau menolong mereka. Tuhan memberikan tangannya untuk menolong kita. Tetapi kita harus tetap setia, tetap taat, dan tetap beriman, berpegang teguh kepada Tuhan. Adik-adik, jangan pernah takut mengikut Tuhan. Jangan pernah khawatir untuk mengikut Tuhan. Karena Tuhan selalu ada buat kita, menyertai dan menolong kita. Oke adik-adik, sampai di sini cerita firman Tuhan kita minggu ini. Kita ketemu lagi minggu depan dengan cerita yang lebih menarik. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap semangat. Jangan lupa berdoa dan baca firman Tuhan ya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.